Halo, selamat siang pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masih melakukan penghitungan untuk menetapkan hasil rekapitulasi nasional. Kita masih menunggu hasil pemilu 2024, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif dari tingkat daerah hingga pusat. Bersama saya, Iqbal Himawan. Inilah special report jelang pengumuman rekapitulasi nasional pemilu 2024. Dan Komisi Pemilihan Umum hingga kini telah mengesahkan hasil rekapitulasi nasional di sebanyak 34 provinsi. Jadi tersisa 4 provinsi yang masih ada lagi dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. 3 capres yang berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024 juga tengah menanti hasil rekapitulasi nasional. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai hasil rekapitulasi nasional, kita telah terhubung dengan Valerie Budianto di Gedung KPU Republik Indonesia. Valerie, selamat siang. Sejauh mana proses rekapitulasi hingga saat ini? Benarkah masih ada 4 provinsi yang masih belum selesai rekapitulasinya? Ya, selamat siang Iqbal. Awalnya untuk proses rekapitulasi di 4 provinsi tersisa, yaitu untuk Jawa Barat, Papua, Maluku, dan juga Papua Pegunungan dijadwalkan untuk dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pantauan kami hingga saat ini proses rekapitulasi yang masih belum juga dimulai. Tadi kami sempat berbincang dengan Komisioner KPU Agus Melas dan memang dinyatakan alasan masih belum dimulainya proses rekapitulasi hingga kini karena saat ini yang tiba di KPU RI barulah pihak KPU dari Provinsi Jawa Barat dan saat ini sedang dalam proses untuk memverifikasi dokumen, baru kemudian akan dilangsungkan rekapitulasi terhadap Provinsi Jawa Barat. Sementara untuk 3 provinsi lainnya yaitu Maluku, Papua, dan juga Papua Pegunungan hingga saat ini masih dalam perjalanan, bahkan juga ada sejumlah provinsi yaitu yang Papua dan juga Papua Pegunungan yang masih belum menyelesaikan proses rekapitulasi tingkat provinsi hingga saat ini. Nah, dijadwalkan dan juga diperkirakan paling tidak setelah salat zuhur nanti akan langsung dilangsungkan perhitungan rekapitulasi terhadap Provinsi Jawa Barat di panel A. Mengingat hari ini untuk proses rekapitulasi berlangsung di 2 panel, panel A dan juga panel B. Jadi untuk panel A karena memang Jawa Barat sudah tiba lebih awal akan dilangsungkan terlebih dahulu, kemudian juga pertimbangan lainnya karena begitu banyaknya dapil yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah perhitungan rekapitulasi nasional untuk Provinsi Jawa Barat ini akan kembali berlangsung alot sebagaimana terjadi juga pada proses perhitungan rekapitulasi berjenjang di tahapan provinsi yang menyebabkan Jawa Barat juga akhirnya baru bisa melakukan rekapitulasi nasional hari ini. Sementara untuk panel B nanti akan dilangsungkan kepada provinsi manapun yang tiba lebih awal, apakah Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan juga Provinsi Papua Pegunungan. Nah, untuk informasi dan juga hasil perhitungan terkini, sejauh ini sudah ada sebanyak 34 provinsi yang telah rampung dilakukan rekapitulasi dengan hasil perolehan pasangan 02 Prabowo Gibran unggul di sebanyak 32 provinsi. Sementara untuk 2 provinsi lainnya unggul pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin yaitu di Aceh dan juga Sumatera Barat. Sementara untuk paslon nomor urut 03 belum unggul di provinsi manapun. Nah, itu tadi di dalam negeri untuk hasil perhitungan suara di luar negeri dari total sebanyak 128 PPLN sama diungguli juga oleh paslon nomor urut 02 dengan perolehan 427.000 sekian suara. Kemudian di urutan kedua juga sama dengan pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin perolehan 125.000 sekian suara, dan di nomor urut ketiga urutan terbawah adalah paslon nomor urut 3 dengan perolehan 118.000 sekian suara. Iqbal. Jadi sejauh ini apakah belum ada kepastian ataupun konfirmasi kapan nanti akan diadakan rapat pleno ini? Apakah hari ini atau besok yang merupakan tenggat akhirnya, Valerie? Ya Iqbal, apabila kita melihat dan juga berkaca dari proses rekapitulasi nasional sudah berlangsung sejak beberapa hari, beberapa minggu yang lalu, biasanya dalam 1 hari KPU RI, KPU Nasional dapat melangsungkan rekapitulasi minimal kepada 2 provinsi. Dan kalau misalnya kita melihat saat ini dibuka 2 panel, panel A dan juga panel B, dan tersisa 4 provinsi, maka tidak menutup kemungkinan hari ini bisa selesai dilakukan proses rekapitulasi dan juga akan langsung dilakukan penetapan hasil pemilu. Namun tadi begitu kami tanyakan juga kepada pihak KPU RI, Agus Melas, dinyatakan bahwa sejauh ini memang KPU tetap menargetkan agar bisa menyelesaikan proses rekapitulasi sebelum dari tenggat waktu yang diberikan, yaitu kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pemilu, diberikan waktu 35 hari maksimal pada besok 20 Maret 2024. Namun kembali lagi apabila memang sudah rampung lebih awal dan juga proses rekapitulasi khususnya di 4 provinsi hari ini sudah selesai lebih awal, maka akan langsung dilakukan penetapan hasil pemilu. Kita juga melihat kalau
sebenarnya pada proses pemilu 2019 lalu juga menganut prinsip dari efektif efisien sebagaimana juga diutarakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Jadi KPU ini tidak menunggu apabila memang baru akan diumumkan di hari terakhir 20 Maret 2024, namun apabila memang proses rekapitulasi ini sudah selesai di hari tersebut, maka akan langsung diumumkan saat itu juga. Kalau kita melihat pada pemilu 2019, ditargetkan rampung pada tanggal 22 Mei. Namun ternyata proses rekapitulasi sudah selesai pada tanggal 21 Mei, bahkan di dini hari. Dan saat itu pula langsung diumumkan hasil penetapan pemilu 2024 dan ditegaskan hal serupa juga bisa saja terjadi pada pemilu 2024 kali ini. Nah, kalau misalnya kita melihat juga dari kondisi saat ini, Provinsi Jawa Barat lah yang baru hadir pihak dari KPU, sementara juga pihak dari KPU Maluku, Papua, dan juga Papua Pegunungan yang hingga saat ini masih belum hadir. Bahkan dipastikan tadi per pukul 12 waktu Indonesia Barat, KPU dari Papua dan juga Papua Pegunungan masih melangsungkan proses rekapitulasi tingkat provinsi dan belum terbang menuju Jakarta. Sehingga kalau misalnya memang ternyata proses rekapitulasi dapat rampung di hari ini, paling cepat baru akan dilangsungkan atau diumumkan pada malam hari. Namun juga tidak menutup kemungkinan, bahkan besar kemungkinan baru akan diumumkan pada dini hari di tanggal 20 Maret 2024. Kalau kita melihat sebenarnya ada sejumlah kendala yang berpotensi menyebabkan proses rekapitulasi dan juga pengumuman penetapan hasil pemilu ini akan sangat mepet atau bahkan ada kemungkinan untuk bisa lebih atau lewat dari tenggat waktu yang diberikan, meskipun memang ditegaskan oleh pihak KPU tidak mungkin hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah misalnya kita ambil kendala yang selama ini terjadi, salah satunya di Provinsi Jawa Barat yang menyebabkan akhirnya juga mereka baru melangsungkan rekapitulasi secara nasional di hari ini, yaitu karena untuk Provinsi Jawa Barat ini selain memang daerah pemilihannya banyak, TPS-nya banyak, kemudian juga mereka harus menangani dugaan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti atas rekomendasi dari Bawaslu. Oleh karena itu mereka juga harus memprioritaskan hal tersebut terlebih dahulu, baru kemudian dapat melanjutkan hasil rekapitulasi dan dibawa ke tahap nasional di hari ini. Sejumlah kendalanya adalah selain dengan penanganan pelanggaran, kemudian juga ada dugaan penggelembungan suara, dugaan TPS gemuk, kemudian juga ada dugaan-dugaan lainnya seperti perpindahan suara, bahkan juga ada sejumlah daerah di Jawa Barat pada saat itu yang melakukan pemungutan suara ulang, sehingga memang prosesnya ini bisa berlangsung lama. Nah, untuk kendala lainnya adalah sebagaimana yang saya sebutkan di awal, karena memang proses rekapitulasi di provinsi yang belum selesai dan juga kehadiran dari pihak KPU dari 3 provinsi tersisa, Maluku, Papua, dan juga Papua Pegunungan yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke KPU RI. Sehingga tentunya Iqbal, kita akan sama-sama nantikan karena pihak KPU juga sudah berkomitmen untuk bisa menyelesaikan proses rekapitulasi secara nasional tepat waktu sesuai undang-undang paling akhir tanggal 20 Maret 2024 esok hari. Dan kalau kita lihat juga baru saja Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tiba. Kalau misalnya kita melihat dari perjalanan proses rekapitulasi beberapa waktu ini, biasanya pihak Bawaslu yang mengawasi adalah pihak dari Komisioner Bawaslu saja. Namun mengingat ini menjelang hari-hari terakhir, bahkan 1 hari jelang hari terakhir, langsung diawasi oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memang mengindikasikan agar rekapitulasi nasional dapat selesai hari ini, entah itu di malam hari atau di dini hari esok hari. Sementara demikian, Iqbal, kembali ke Anda di studio. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.